harus kalian hafalkan, karena ini jauh lebih cepat dengan menggunakan cara yang pertama. Apa ini hubungannya ya antara garis yang jawaban ini yang terbentuk dengan garis yang diketahui? Ya, hubungannya kita perhatikan saja. Apa bedanya? Yang jelas bedanya C nggak ada di sini. Terus apa yang samanya? Yang samanya tuh suku-suku yang mengandung atau yang memuat variabel X dan yang memuat variabel Y itu sama persis. Ini ya, tidak ada bedanya. Yang beda hanya C-nya atau konstantanya saja. Di sini C-nya jadi ini. Oke. Ini didapat dari mana? Ini sebenarnya didapat dari ketika titik ini disubstitusikan ke bentuk aljabar ini. Jadi X-nya diganti dengan X1, Y-nya diganti dengan Y1. Jadi kesimpulannya apa? Ketika ada soal yang seperti ini, di sininya ada kata sejajar, maka untuk menyelesaikannya kita tidak perlu mengubah suku-suku yang mengandung atau yang memuat variabel X dan Y-nya itu tidak perlu kita ubah. Jadi sama persis. Oke? Yang kita ubah adalah konstantanya. Untuk memperoleh konstantanya, substitusikan saja titik yang diketahui ini ke bentuk aljabar tersebut. Oke? Untuk lebih jelasnya kita coba bahas soal yang ini ya, yang di atas ini menggunakan rumus ini. Di sini ada soalnya persamaan garis yang sejajar. Ini sejajarnya sama dengan garis 3x tambah 4y tambah 12 dan melalui titik min 1 atau negatif 1,3. Oke. Nah, berdasarkan aturan ini atau rumus ini, maka kita tidak perlu memperhatikan konstantanya. Yang kita perlu perhatikan ininya saja, suku-suku yang mengandung variabel X dan variabel Y. Nah, ketika soalnya sejajar di sininya, maka ini tidak perlu kita ubah. Berarti jawabannya tetap 3x tambah 4y. Persamaan garisnya tetap 3x tambah 4y. Nah, kita tinggal mencari titik-titiknya, pengganti konstantanya. Caranya, kita substitusikan titik ini ke bentuk aljabar ini. Artinya disubstitusikan tuh x-nya diganti dengan negatif 1, y-nya diganti dengan 3. Sehingga 3 dikali negatif 1 ditambah 4 dikali 3. 3 kali negatif 1 negatif 3, 4 kali 3 12, negatif 3 tambah 12 9. Jadi jawabannya adalah 3x tambah 4y sama dengan 9. Ini sudah selesai. Paham ya? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh soal selanjutnya yang berkaitan dengan persamaan garis bisa seperti ini. Persamaan garis yang tegak lurus. Ini bedanya dengan yang tadi sejajar, sekarang tegak lurus dengan garis 3x tambah 4y tambah 12 sama dengan 0 dan melalui titik negatif 1,3. Oke. Nah, berarti cara yang pertamanya kita bisa menggunakan rumus apa? Rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ya, titiknya X1, Y1 nya sudah ada. Kita hanya kita harus mencari terlebih dahulu apanya? Gradiennya atau M-nya. Nah, perhatikan di sini garis yang akan disusun atau yang akan dibentuk itu garis yang tegak lurus dengan garis ini. Berarti kedua garis akan tegak lurus, akan berpotongan tegak lurus atau saling tegak lurus jika hasil kali kedua gradiennya negatif 1. Jadi misalkan garis yang pertama gradiennya M1, garis yang kedua gradiennya M2, maka dikatakan dua garis tersebut tegak lurus ketika hasil kali gradiennya itu sama dengan negatif 1. Nah, tetapi jika berdasarkan ini ya, ketika gradien yang pertamanya dari garis yang pertamanya misalkan P per Q, maka gradien garis yang keduanya adalah lawan dari kebalikannya. Lawan dari kebalikannya, ketika lawan artinya ketika di sini positif berarti di sini negatif. Ketika di sini negatif, ketika gradien satunya tandanya negatif, gradien keduanya tandanya positif.
kebalikannya, berarti dibalik. P per Q jadi Q per P. Oke, itu ya. Jadi ketika salah satu gradiennya sudah diketahui, maka mencari gradien yang tegak lurus itu atau yang hasil kalinya negatif 1 itu tinggal dibalik saja, kemudian diambil lawannya. Oke ya. Berarti kita terlebih dahulu cari gradien garis yang ini yang diketahui, 3x tambah 4 y tambah 12 sama dengan 0. Berarti gradiennya menggunakan rumus min A per B, yaitu min 3 ya, A nya 3 per 4. Ini gradien garis yang tegak lurus dengan ini. Oke, tegak lurus dengan maaf ya, gradien ini merupakan gradien dari garis yang diketahui. Sedangkan yang akan kita bentuk persamaan garisnya tegak lurus dengan garis yang diketahui, maka gradien yang tegak lurus dengan ini adalah lawan dari kebalikannya. Karena ini negatif berarti positif. Kita balik jadi 4 per 3. Oke, jadi kita gunakan gradiennya yang ini, tidak yang ini. Oke, paham ya? Nah, berarti jika Bapak hapus yang lainnya ya. Nah, berarti kita bisa mensubstitusi titik yang diketahui dengan gradien yang sudah kita peroleh ke persamaan y dikurangi y1 ya. Jadi kita setelah titiknya sudah kita peroleh, yaitu ini titiknya ya, kemudian gradiennya juga sudah kita peroleh, berarti kita substitusikan aja yang dua ini ke persamaan garis ini. Kita substitusikan, maka kita akan memperoleh persamaan garis yang dicari. Paham ya urutannya? Bapak ulangi sedikit ya. Pertama, tentukan titiknya sudah diperoleh, kemudian kita untuk mencari gradiennya terlebih dahulu cari gradien dari garis yang diketahuinya, kemudian kita ambil lawan kebalikannya. Lawan kebalikannya ya. Paham ya? Lawan kebalikan, maksud kata lawan dari kebalikannya. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, cara yang kedua, kita akan membahas atau Bapak akan menyampaikan cara yang keduanya, cara mudahnya. Untuk cara yang pertama ini silahkan kalian coba ya. Betul tidak sama jawabannya dengan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua Bapak perumum soalnya. Jika ada soal yang dalam bentuk seperti ini, persamaan garis yang tegak lurus dengan ini ada kata tegak lurus dengan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, ini dalam bentuk umum persamaan garisnya dan titiknya juga dalam bentuk umum. Maka jawabannya adalah BX dikurangi AY sama dengan B kali X1 dikurangi A kali Y1. Ini kalian hafalkan rumusnya ya. Karena dengan menggunakan rumus ini untuk soal pilihan ganda jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan menggunakan cara yang pertama. Nah, apa hubungannya antara persamaan garis yang diketahui dengan garis yang dibentuk? Yang jelas C-nya tidak sama ya. C-nya jadi hilang. Berarti tidak perlu kita perhatikan. Ada hubungannya tidak antara suku-suku yang memuat variabel X dan Y, antara yang diketahui, garis yang diketahui dengan garis yang dibentuk? Ada ya? Terlihat tidak? Yaitu A-nya tetap ada, B-nya tetap ada, hanya beda posisi. Jadi seolah-olah ini ditukarkan. Jadi angka yang di depan Y itu menjadi angka yang di depan X, dan angka yang di depan X menjadi angka yang di depan Y. Atau koefisien X jadi koefisien Y, kemudian koefisien Y menjadi koefisien dari X. Paham ya? Nah, ini ke sana. Itu ya. Oke. Tuh, terus yang kedua bedanya apa? Di sini tambah, operasinya tambah, ini jadi kurang. Berarti ada lawan dari operasinya ya. Ketika tambah jadi kurang, berarti ketika di sini kurang menjadi tambah. Oke, sedangkan ini diperoleh dari hasil substitusi titik ini X1, Y1 ke bentuk aljabar yang ada di depannya. Jadi X-nya diganti X1, Y-nya diganti dengan Y1. Jadi langkah pertamanya kalian buat yang pertama ini dulu ya, mencari yang belakangnya mudah, substitusi aja titiknya. Oke? Nah, berarti bagaimana menyelesaikan soal yang di atas ini? Nah, kita langkah pertamanya ya,
kita tidak perlu memperhatikan konstantanya. Kemudian